Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Sumianto dengan NIM D1A019065. Baik, di sini saya akan membahas tentang proses pembentukan awan dan alat ukur awan. Mari kita simak videonya. Oke, pertama-tama apa itu pengertian awan? Awan adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku yang menggantung di atmosfer yang berada di atas permukaan bumi. Awan juga merupakan massa terlihat yang tertarik oleh gravitasi seperti massa materi dalam ruang yang disebut awan antar bintang dan nebula. Oke, selanjutnya yaitu proses pembentukan awan. Awan terbentuk jika terjadi kondensasi uap air di atas permukaan bumi. Udara yang mengalami kenaikan akan mengembang secara adiabatik karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Partikel-partikel yang disebut dengan aerosol inilah yang berfungsi sebagai penangkap air dan akan membentuk titik-titik air. Selanjutnya, aerosol ini akan terangkat ke atmosfer, dan bila sejumlah besar udara terangkat ke lapisan yang lebih tinggi, maka ia akan mengalami pendinginan dan selanjutnya mengembun. Kumpulan titik-titik air hasil dari uap air dalam udara yang mengembun inilah yang terlihat sebagai awan. Semakin besar, semakin banyak udara yang mengembun, semakin besar pula awan yang terbentuk. Kemudian ada klasifikasi awan. Yang pertama yaitu awan rendah yang memiliki ketinggian 0 sampai 2 km di atas permukaan laut. Contoh dari awan rendah yaitu stratocumulus, stratus, nimbostratus, cumulus, cumulonimbus. Dan awan sedang yaitu memiliki ketinggian 2 sampai 6 km di atas permukaan laut. Contoh dari awan tersebut yaitu awan altostratus dan altocumulus. Dan yang terakhir yaitu awan tinggi. Ketinggian dari awan ini mencapai lebih dari 6 km di atas permukaan laut. Contoh dari awan tersebut yaitu cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Baik, selanjutnya yaitu alat ukur ketinggian awan. Yang pertama yaitu ceilometer. Ceilometer adalah alat ukur mengukur ketinggian awan dengan menggunakan teknologi laser maupun gelombang suara vertikal. Ceilometer ini bekerja dengan prinsip dari pantulan balik dari gelombang suara atau laser yang dipancarkan akibat adanya material yang melayang di udara, sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan dan gelombang balik yang diterima akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian awan. Bagian-bagian dari ceilometer yaitu terdapat modul optik, power supply, sirkuit, breaker, board akuisisi data, dan heater atau blower. Baik, di sini ada jenis-jenis ceilometer. Yang pertama yaitu ceilometer dengan unit TX dan RX yang terpisah. Ceilometer ini memiliki bagian transmitter TX dan receiver RX yang terpisah. Yang kedua yaitu ceilometer dengan unit TX dan RX yang menyatu. Ceilometer ini memiliki bagian TX dan RX yang menyatu dalam satu garis pancaran. Oke, selanjutnya yaitu metode yang umum digunakan untuk mengukur tinggi dasar awan. Yang pertama yaitu LIDAR atau Light Detection and Ranging, yang dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah. Teknologi laser banyak dimanfaatkan sebagai pendeteksi pada ceilometer ini dengan panjang gelombang berkisar 600 hingga 1000 nanometer. Yang kedua yaitu SODAR atau Sonic Detection and Ranging. Pengukuran didasarkan pada pancaran gelombang suara vertikal atau sound pulse vertically, yang akan menghasilkan informasi berupa frekuensi dan amplitudo dari gelombang gema di udara atau atmosfer echoes.
Baik, alat ukur yang terakhir yaitu sky camera. Metode menggunakan kamera yang didesain khusus untuk mengukur jumlah awan di langit. Citra dari langit dianalisis dengan algoritma yang menentukan apakah awan hadir di setiap pixel dengan menggunakan warna yang diukur. Jumlah semua pixel menghasilkan gambaran awan. Metode ini menghindari masalah keterwakilan pengukuran yang dapat hadir dalam beberapa metode lainnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang alat ukur awan dan proses pembentukan awan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.